BPJS Ketenagakerjaan di Hong Kong, untuk saat ini memang di Hong Kong belum diwajibkan Bapak Ibu untuk perpanjangan kontrak maupun untuk transfer di Hong Kong. Nah, hal ini terkait memang dari beberapa poin yang tadi Bapak Ibu sudah singgung terkait pemerataan sosialisasi, kemudian pemahaman terkait manfaat dan lain sebagainya, itu masih menjadi PR besar untuk kita semua dalam meratakan informasi-informasi tersebut. Karena memang di Hong Kong sendiri, sesuai peraturan pemerintah Hong Kong, itu setiap PMI diwajibkan, setiap majikan diwajibkan untuk memprovide asuransi kesehatan maupun untuk repatriasi PMI kondisi sakit maupun meninggal dunia dari Hong Kong ke Indonesia. Nah, namun jika kita berpatokan ke Permenaker nomor 4 itu, ada manfaat-manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan yang tidak dimiliki oleh asuransi yang disediakan di Hong Kong. Mungkin manfaat-manfaat itu yang perlu kita tekankan lagi atau yang perlu kita umbar lagi kepada para PMI di Hong Kong. Contohnya apa? Contohnya untuk yang di PHK misalnya, mereka bisa klaim ketika mereka di PHK, ataupun gagal berangkat misalnya, ataupun beasiswa untuk anak-anak misalnya. Itu adalah poin-poin yang tidak tercantum atau tidak ada di dalam asuransi yang disediakan oleh majikan di Hong Kong. Nah, memang ini adalah tugas yang cukup besar buat Bu Finka dan tim, dan kami juga di sini untuk mendiseminasikan terkait manfaat-manfaat yang memang tidak ada tercantum atau tergabung di dalam asuransi yang disediakan oleh majikan. Mengingat di Hong Kong populasinya PMI kita sangat luas sekali, ditambah terakhir kemarin di Macau kami kasih gambaran ke Bu Finka, karena Macau juga di bawah akreditasinya KJRI Hong Kong. Nah, kita masih harus agak kerja lebih berat untuk mensosialisasikan terkait manfaat-manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan tersebut. Kemudian poin yang kedua adalah terkait kemudahan untuk klaim. Karena memang belakangan kami sudah cukup banyak membantu teman-teman yang ingin melakukan klaim asuransi BPJS Ketenagakerjaannya, ketika mereka di PHK, tetapi masih keanggotaan BPJS Ketenagakerjaannya masih aktif gitu. Nah, seringkali itu di sana kesulitan untuk klaim. Kendalanya adalah karena klaimnya adalah penggantian atau reimburse dari tiket kepulangan. Nah, kendalanya adalah ketika teman-teman akan pulang ke Indonesia, biasanya tiketnya dibelikan oleh majikan atau oleh agent. Nah, biasanya majikan atau agent tidak ingin atau tidak berkenan untuk membagikan invoice-nya atau risit pembeliannya, sehingga nominal pembeliannya tidak bisa diketahui. Nah, saat klaim itu menjadi sedikit kendala. Nah, mungkin untuk hal-hal teknis klaim lainnya itu juga perlu kita tingkatkan lagi Bapak Ibu, supaya teman-teman kita PMI dengan keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan yang masih aktif itu klaimnya juga terbantu dan dengan mudah begitu. Kemudian poin yang ketiga dari kami adalah, kalau tadi kami dengar di Taiwan sudah ada perwakilan dari BPJS Ketenagakerjaan, kami sangat mengharap BPJS Ketenagakerjaan juga memiliki perwakilan di Hong Kong, karena di sini masyarakat kita, PMI kita sangat butuh tenaga ahli atau officer yang kompeten di bidang BPJS Ketenagakerjaan untuk mendampingi teman-teman, mensosialisasikan, kemudian membantu proses perpanjangan ataupun untuk proses klaim. Karena jujur saja kami di KJRI juga kompetensi kami terkait BPJS Ketenagakerjaan sangat terbatas, hanya berpatokan ke Permenaker nomor 4, kemudian bertanya merepotkan teman-teman yang ada di BPJS. Kantor perwakilannya terwujud di Hong Kong itu akan sangat luar biasa sekali. Saya yakin teman-teman BPJS Ketenagakerjaan dapat bersinergi dengan kami di perwakilan maupun dengan teman-teman pegiat lainnya untuk menyebarluaskan terkait manfaat BPJS Ketenagakerjaan ini. Demikian Pak Ses dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rika, banyak sekali masukannya yang luar biasa nih. Insya nanti ini menjadi masukan buat kita semua ya. Baik, selanjutnya karena dari perwakilan sudah tidak ada lagi, saya mengundang barangkali para pegiat dulu nih, mungkin yang ada di online dulu ya. Ada Bu Yuni nih, Bu Yuni silakan, atau nanti mungkin April ya. Silakan Mbak Yuni. Saya kasih kesempatan pada April dulu Pak. Silakan Mbak April. Ini namanya April Nayuan, dia ini PMI, tinggal di Hong Kong. Kami juga sebagai pegiat kemanusiaan, ini juga bisa memberikan masukan buat kita, khususnya terkait dengan bagaimana perlindungan PMI untuk masalah asuransi dan sebagainya. Silakan April. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kita semua. Salam. Ya, selamat pagi Mbak April. Ya. Izin minta maaf saya tidak on camera. Ya. Ya, lagi di jalan nih Pak. Ini Pak, saya hanya memberikan masukan aja untuk Ibu Rika. Kita bertemu lagi Bu di sini.
Bu Rika, Adnaker Hongkong dan juga BPJS kan kesempatan nih buat Ibu Rika ke depan buat renew kontrak, terutama untuk renew kontrak, biar pekerja migran Indonesia bisa membayar langsung begitu. Maksudnya ketika kita renew kontrak, maka BPJS Ketenagakerjaan juga kita renew. Gimana tuh caranya nanti ke depan? Apa kita PNI yang menanggung atau majikan? Kalau buat saya, mungkin akan ditanggung oleh kami PNI, tidak masalah begitu. Yang penting dari KJRI Hongkong pun bisa mensosialisasikan bahwa ini ya agensi-agensi ketika pekerja migran ini nanti renew kontrak, bahwa BPJS-nya juga di renew kontrak begitu. Karena banyak teman-teman kita pekerja migran di Hong Kong juga tidak terlalu fokus dengan masalah-masalah seperti ini begitu. Yang pertama, dan yang kedua, untuk BPJS Ketenagakerjaan, ketika kita mengklaim BPJS Ketenagakerjaan, seperti kemarin saya mendampingi juga pekerja migran yang PHK, dia di Kediri, waktu dilaporkan ke Kediri menolak bahwa tidak ada dana di sana. Saya bilang ini bukan JKN, ini untuk PHK. Nanti saya laporkan ke BP2MI, BP2MI langsung menjelaskan ke sana, dan langsung di follow up hari ini. Jadi buat teman-teman Bapak Ibu juga yang ada di BPJS Ketenagakerjaan, ini hanya pendapat saya, nggak usah menanyakan kenapa mereka di PHK. Di Hongkong ini ketika di PHK berarti majikan udah nggak mau, udah nggak cocok lagi, begitu. Dan memudahkan, seperti tadi kata Ibu Rika bahwa memudahkan untuk mengklaim BPJS PHK itu gitu. Karena kemarin juga beberapa teman-teman tidak bisa mengklaim karena tidak ada bukti tiket, harga tiket begitu. Seperti kata Ibu Rika tadi bahwa majikan agensi nggak akan memberikan, apalagi PNI yang mereka rasa bermasalah, nggak cocok lagi sama kami, ngapain kami mau kirim-kirim seperti itu begitu Pak. Masukan saya lebih kepada ke depan gimana nih caranya untuk BPJS kita tuh renew, ketika finish kontrak kita renew lagi, maka BPJS Ketenagakerjaan juga di renew gitu, dengan bisa mensosialisasikan ke KJRI Hongkong begitu. Kira-kira dari saya seperti itu, Pak Ses dan semua Bapak Ibu yang ada. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Mbak April ya. Saya silakan Mbak Ini, mungkin kalau Saya senang sekali ya kehadiran BPJS bisa dirasakan oleh mereka, dan kami yang di Hongkong masih belum bisa merasakan sepenuhnya. Karena sekali lagi, karena untuk surat izin mendirikan BPJS saja sangat sulit sekali. Sampai hari ini pun masih belum ada. Jadi belum ada cahaya terang untuk Hongkong tentang BPJS. Ini sangat menyedihkan sekali ya. Melanjutkan yang dikabarkan oleh April tadi, sangat kesulitan untuk renew BPJS. Jadi banyak sekali teman-teman tidak keberatan dengan biaya BPJS, tapi sangat sedih sekali untuk bagaimana dan seperti apa. Dan inilah yang ditanyakan oleh teman-teman, kenapa tidak waktu renew kontrak itu langsung nyangkut sekalian yang namanya BPJS? Bagaimana? Kalau memang KJRI kalau tidak sinkron, tidak juga ya Bu Rika ya, tidak terkoneksi antara BPJS dan renew, nggak apa-apa, berarti coba dong BPJS berbicara dengan agent-agent. Setiap anaknya yang renew kontrak, itu bayarnya di agent, biar agentnya membayar di BPJS. Kan itu lebih mudah. Kalau memang sudah tidak ada perwakilan dan surat-suratnya sangat sulit untuk diurus di Hongkong, kenapa BPJS tidak mencoba menggandeng dengan agent? Jadi agent-agent resmi itu mungkin bisa dibicarakan. Jadi anak ini renew sekalian sama BPJS. Jadi lebih memudahkan ya, karena sekali lagi teman-teman yang ada di Hongkong itu tidak memperdebatkan tentang BPJS. Ya mungkin sebagian memperdebatkan, tapi sebagian lagi untuk memilih, ya udahlah BPJS bayar aja, nggak sampai 1,5 juta kok. Tapi kenapa saya berbicara seperti itu? Kenapa tidak renew sekalian dengan BPJS? Karena teman-teman di Hongkong, mereka yang tempatnya lebih mudah dijangkau mungkin tidak akan memperdebatkan untuk antri ke sana, untuk belajar ke sana, untuk ke sini. TKW Hongkong, PMI yang ada di Hongkong itu, jangankan untuk BPJS, paspor aja mereka lupa. Untuk renew paspor aja mereka nggak tahu. Untuk renew visa aja mereka nggak tahu. Untuk extend visa pun mereka nggak tahu. Bahkan mereka kadang-kadang sampai ditangkap polisi adalah mereka punya majikan. Apalagi BPJS yang sosialisasinya masih belum ke seluruh pekerja migran yang ada di Hongkong. Jadi mungkin dari BPJS atau dari KJRI yang ada di Hongkong mungkin bisa berkomunikasi dengan agensi ya. Agensi yang terdaftar sudah tahu seperti berapa banyak. Kan pasti mereka saat merenew sekalian aja suruh bayar premi untuk BPJS. Dan bagaimana pembayarannya biar agensi ini connect sama pembayaran, baik itu dari BRI, BNI ataupun yang lainnya. Jadi menurut pendapat saya, sosialisasi ke masyarakat yang ada di Hongkong juga sangat penting. Tapi lebih penting lagi bagaimana caranya agar teman-teman itu mudah untuk melakukan pembayaran atau mendaftar. Karena sebenarnya mendaftar itu sangat mudah sekali ya. Karena kemarin ada beberapa teman yang ada di kantor saya itu mau mendaftarkan dengan sukarela, tapi sebatas mendaftarkan saja. Masalah klaim, masalah yang lainnya kan tidak tahu. Nah, kenapa tidak coba BPJS kalau memang kesulitan membuka di Hongkong, menggandeng para agent aja deh, untuk lebih
realisasinya. Karena ini saya kemarin sudah mikir lama ya, tapi karena saya lama tidak berhubungan dengan Bu Sinta, jadi mandek ya, saya kurang tahu informasi yang terakhir seperti apa dan bagaimana. Jadi, dan sekali lagi, teman-teman itu sekarang memang yang ada di Hongkong itu banyak depresinya, Pak.